Pancasila, kajian sejarah masa Orde Reformasi dan masa Revolusi Industri 4. Nah, apa itu pengertian reformasi sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi itu diartikan sebagai sebuah perubahan atau pembaruan yang dilakukan secara drastis untuk perbaikan di segala bidang. Nah, baik bidang politik, sosial, atau agama di dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, di sini reformasi diartikan sebagai suatu perubahan untuk perbaikan di berbagai bidang dalam suatu negara. Nah, tujuan reformasi. Yang pertama, perubahan dilakukan dengan serius dan bertahap demi menemukan nilai-nilai yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengatur kembali struktur ketatanegaraan secara menyeluruh, meliputi perundangan serta konstitusi yang dianggap telah menyimpang dari tujuan awal. Yang ketiga, memulai perbaikan di segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Yang keempat, menghilangkan serta mengubah perilaku hidup serta kebiasaan di dalam masyarakat yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan reformasi. Nah, lalu bagaimana peran Pancasila dalam era reformasi ini? Nah, gerakan reformasi yang mengacu pada nilai-nilai keluhuran Pancasila akan melahirkan gerakan reformasi yang berasaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, sehingga tercipta sebuah reformasi yang tentunya tidak meninggalkan adab dan nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, jadi dalam reformasi ini, bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada Pancasila, sehingga nilai-nilai yang sudah tertanam sejak dulu tidak akan luntur. Yang pertama, reformasi yang berdasar pada ketuhanan. Nah, diartikan sebagai gerakan reformasi yang berdasarkan pada moral dan akhlak ketuhanan yang tentunya mengarah pada pembaruan kehidupan yang lebih baik yang berkeyakinan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, di sini fungsi sila pertama Pancasila dalam gerakan reformasi adalah supaya bangsa ini bisa berpegang teguh pada keyakinan Tuhan. Lalu yang kedua, reformasi yang berdasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya sebuah gerakan reformasi hendaknya berlandaskan moral kemanusiaan demi sebuah upaya penataan kembali kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Nah, yang ketiga, reformasi yang berdasar pada nilai persatuan. Nah, artinya adanya gerakan reformasi hendaknya memberikan jaminan tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Nah, jadi tujuan dari reformasi harus untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mengalami perubahan yang lebih baik ke depannya. Yang keempat, reformasi yang berdasarkan pada kerakyatan. Artinya bahwa seluruh penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya memposisikan rakyat sebagai subjek yang memegang kedaulatan. Ingat, kedaulatan negara Indonesia ada di tangan rakyat. Nah, sehingga dalam reformasi yang berpegang teguh pada sila keempat ini harus mengutamakan rakyat juga. Yang kelima, reformasi yang memiliki tujuan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, artinya bahwa gerakan reformasi hendaknya mempunyai visi dan misi yang jelas dalam mewujudkan sebuah keadilan sosial untuk rakyat Indonesia secara menyeluruh. Nah, dalam reformasi yang berpegang teguh pada sila kelima ini harus mempunyai tujuan untuk keadilan sosial rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya
Revolusi Industri 4. Apa sih pengertiannya? Menurut Angela Merkel, Revolusi Industri 4 itu transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet yang dengan industri konvensional. Sedangkan menurut Kagerman, Revolusi Industri 4 itu integrasi dari Cyber Physical System atau CPS dan Internet of Things and Service ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Nah, di sini arti dari Revolusi Industri 4 ini adalah dunia yang semakin canggih, serba teknologi dalam melakukan sesuatu. Nah, bagaimana dampak Revolusi Industri 4 ini? Yang pertama, dalam bidang sosial. Dampak era Revolusi Industri 4 sangat signifikan terhadap bidang sosial. Nah, sebab pada era ini keseluruhan proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Nah, sehingga tenaga manusia di sini tidak lagi dibutuhkan karena sebab teknologi yang canggih. Selanjutnya dalam bidang politik, adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap permintaan barang dalam jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat. Namun dampak era Revolusi Industri 4 yang sangat besar adalah meningkatnya angka pengangguran karena di sini di era Revolusi Industri itu serba canggih dalam teknologi. Nah, selanjutnya dalam bidang ekonomi, terdapat banyak dampak dari revolusi industri ini di bidang ekonomi. Nah, seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Nah, selain itu, penggunaan teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Nah, namun dengan menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, karena dunia yang semakin canggih ini, maka dalam bidang ekonomi juga memerlukan alat-alat yang serba canggih, serba mengedepankan teknologi, sehingga produksi yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, lalu bagaimana peran Pancasila di era revolusi industri 4 ini? Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu berperan dalam mengajarkan ketuhanan. Artinya, secanggih apapun dunia saat ini, kita harus juga berpegang teguh pada nilai ketuhanan, sehingga tidak terjerumus pada teknologi-teknologi canggih yang bisa berdampak negatif juga. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bukanlah teknologi hanya sebuah alat yang hanya bisa melakukan kerja, tetapi teknologi tidak punya sama sekali adab dan perilaku. Nah, di sini fungsi manusia adalah untuk memberikan adab dan perilaku sehingga teknologi bisa digunakan dengan tepat dan baik. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nah, dalam teknologi memang bisa bergerak dalam mempersatukan, misalnya kerjasama antar bidang politik sama bidang industri. Nah, sehingga teknologi di sini sangat ditekankan untuk menciptakan alat-alat yang serba canggih. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam teknologi bukankah yang bisa mengeluarkan pendapat hanya tidak teknologi tidak bisa bermusyawarah. Di sini peran manusia untuk bermusyawarah dalam menciptakan hal-hal baru di era teknologi yang canggih ini, sehingga kita juga berperan teguh pada sila keempat ini. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu teknologi bukanlah hal yang bisa bersosial kepada siapapun. Nah, di sini peran manusia adalah untuk bersosial, saling memberi pendapat antara satu sama lain sehingga teknologi di era yang canggih ini bisa digunakan dengan tepat. Nah, demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat.
dan terima kasih.